Cerita dimulai ketika seorang pria terbangun dari tidurnya. Pria itu memulai harinya dengan bekerja mengantar gas dan minuman ke rumah orang-orang. Hujan tak menghentikannya untuk terus bekerja hingga akhirnya dia datang menemui seorang pria sederhana. Itu adalah Shinozaki Rui, mantan petinju profesional yang menutup diri dari dunia karena suatu alasan. Kedatangan Rui saat itu adalah untuk mengambil pekerjaan sebagai petugas parkir. Manajer menjelaskan bahwa pekerja sebelumnya adalah kakek tua yang sebenarnya baik hati, tetapi dia tiba-tiba pergi meninggalkan tanggung jawabnya. Suatu ketika seorang wanita muda tunanetra bernama Akari datang menemuinya untuk menonton televisi bersama. Akari mengira bahwa dia adalah kakek tua kenalannya, tetapi kemudian dia terkejut ketika Rui menjelaskan bahwa pekerja sebelumnya sudah berhenti. Terkejut dengan malu, Akari bergegas pergi. Ketika hujan mulai turun, Rui yang tidak tega mengajaknya untuk menonton televisi bersama, sembari menunggu hujan reda. Tidak seperti kebanyakan orang, Akari menikmati acara televisi menggunakan indera pendengarannya. Semangat serta senyum manis yang dipancarkan Akari, membuat Rui tidak bisa mengendalikan diri dan terus menatapnya. Ketika hujan mulai reda, Akari memberikan sedikit makanannya kepada Rui dan berpesan kepadanya untuk selalu menyiram bunga yang ada di kantornya. Keesokan harinya Akari bekerja sebagai customer service di sebuah perusahaan. Sementara itu Rui memberanikan diri untuk menemui Direktur Sasana Tinju yang pernah membantunya di masa lalu. Rui berlutut dan meminta maaf kepadanya atas apa yang telah dia lakukan di masa lalu. Namun sepertinya direktur masih belum bisa memaafkannya. Di suatu malam Akari kembali datang menemui Rui untuk menonton televisi bersama. Ia memanggil Rui dengan sebutan paman dan menebak bahwa umurnya sudah 36 tahun. Rui terkejut tetapi dia tidak mempermasalahkannya. Di akhir pertemuan Rui mengembalikan tempat makan Akari dan memberinya beberapa buah persik. Di malam itu Akari mengulurkan tangannya untuk berkenalan, tetapi Rui dengan sikap dinginnya hanya menerima jabat tangan tersebut dan tidak menyebutkan namanya. Katai, donna shigoto shitara konna te ni naru no? Pertemuan yang tidak terduga itu membuat Rui lebih memperhatikan kebersihannya. Rui melakukan itu karena sempat membuat Akari tidak nyaman karena bau tidak sedap yang ditimbulkan. Hari-hari berikutnya Akari selalu menyempatkan dirinya untuk datang menemuinya, hingga suatu ketika dia hampir tertabrak mobil dan terjatuh membuat kakinya terluka. Rui yang melihat segera membawanya ke rumah sakit lalu mengantarnya pulang. Di perjalanan Akari yang kesulitan berjalan meminta Rui untuk beristirahat. Rui menggendongnya meski Akari berkata bahwa dia akan menyesal jika melakukan itu. Akari pun tersenyum ketika Rui menyadari bahwa dia harus melewati tangga yang sangat tinggi. Sesampainya di rumah, Akari meminta suatu pertolongan lagi kepada Rui untuk membetulkan saluran air yang tersumbat, dan sebagai ucapan terima kasih dia memberikan 2 tiket konser musik kepadanya. Rui tidak punya teman untuk pergi ke konser tersebut dan akhirnya Akari mengajaknya untuk pergi bersama. Keesokan harinya Akari berusaha tampil lebih menarik dengan bantuan penata rias yang ada di dekat rumahnya. Ia akhirnya tampil beda dan Rui terpesona saat melihatnya. Kencan singkat itu berjalan lancar sebelum akhirnya sikap terlalu ingin tahu Akari sedikit mengusik masa lalu Rui dan itu membuatnya tidak senang. Akari tersinggung ketika Rui berkata bahwa dirinya terlalu banyak bercerita. Menyadari bahwa sikapnya terlalu kasar, Rui memutuskan untuk lebih terbuka kepada Akari. Rui memperkenalkan dirinya dengan baik dan menjelaskan bahwa dirinya baru berusia 24 tahun. Kemudian Rui bercerita bahwa dulunya dia adalah seorang petinju dan banyak melakukan hal buruk. Selama ini, dia berusaha melupakan masa lalunya, dan karena itulah dia merasa tidak senang jika harus mengingat kembali momen tersebut. Akari mengerti dan dia juga meminta maaf karena sudah membuatnya merasa tidak nyaman. Hari berikutnya atasan kantor memberikan hadiah kepada Akari yang ternyata berulang tahun. Minggu lalu tiket konser yang dia dapat sebelumnya juga ternyata berasal dari atasannya. Di sisi lain Rui bertemu dengan direktur Sasana dan pelatihnya di sebuah kedai. Rui menjelaskan bahwa selama ini dia ada di penjara. Di masa lalu setelah pelatih memungutnya dan memberi kehidupan yang layak, Rui diam-diam bertarung di jalanan untuk menghasilkan lebih banyak uang. Bahkan dia menjadi tukang pukul yang tidak segan untuk menyakiti orang-orang.
sampai akhirnya dia ditangkap polisi dan masuk penjara. Sepulangnya dari pertemuan itu Rui pergi ke panti asuhan dan menemui suster yang pernah merawatnya saat masih kecil. Suster meminta Rui lebih ceria untuk menghadapi masa depan. Alih-alih terus bersedih memikirkan masa lalu, Rui bertanya apakah dia bisa mengubah namanya. Suster menjelaskan bahwa Rui tidak perlu melakukan itu untuk menjadi orang baik, karena apalah arti sebuah nama jika pemiliknya tidak mau berusaha mewujudkannya. Di hari itu suster memberikan ikat rambut yang dibuat anak-anak kepada Rui, dan menyarankannya untuk memberikan ikat rambut tersebut kepada orang spesial. Malam harinya Akari dihadapkan dengan atasannya yang datang ke rumah. Ternyata selama ini dia menyukai Akari tetapi apa yang dia lakukan hanya berdasarkan pada nafsu. Untunglah Rui datang sebelum hal buruk terjadi. Atasan Akari pun pergi setelah Rui menghajar dan mematahkan jarinya. Setelah apa yang terjadi Akari bingung karena sepertinya dia akan kehilangan pekerjaannya. Rui berkata bahwa dia akan bertanggung jawab untuknya mencari nafkah untuknya dan itu murni karena dia ingin membantunya. Namun bagi Akari itu hanya akan membuatnya semakin merasa sengsara. Rui akhirnya pergi setelah meninggalkan ikat rambut yang dia dapat sebelumnya dan itu menjadi bukti bahwa Akari adalah seseorang yang sangat spesial untuknya. Keesokan harinya Akari datang menemui dan berkata bahwa dia sudah mengundurkan diri dari pekerjaannya. Perkataan Rui sebelumnya bukan hanya sekedar janji dan dia bersungguh-sungguh ingin membantunya. Di hari itu Rui membawa Akari ke pantai tempat di mana terakhir kali dia bersama ibunya. Saat itu ibunya memilih untuk mati, tetapi Rui ditakdirkan untuk tetap hidup. Mendengar hal itu Akari meminta Rui untuk mencari sebuah batu dengan sudut membulat. Akari pun menjelaskan bahwa batu tersebut menjadi halus karena terkikis oleh air. Dengan kata lain orang yang pernah terluka pun akan bisa menjadi lebih baik seiring berjalannya waktu. Dan dia yakin bahwa rasa sakit itu pasti memiliki makna yang bisa dijadikan pelajaran. Akari meminta Rui untuk menyimpan batu tersebut, berkata bahwa itu adalah jimat yang akan menghubungkan mereka. Untuk memenuhi janjinya kepada Akari, Rui memutuskan untuk masuk kembali ke dunia tinju dan dia akan mencari nafkah dengan cara yang benar. Mereka hidup bahagia seperti pasangan pada umumnya. Terlintas dalam benak Rui untuk membeli anjing yang bisa menjaga Akari di saat dia pergi. Akari sangat senang dan mereka memberi nama anjing itu Suku. Cinta mereka benar-benar murni. Rui menerima semua kekurangan Akari dan dia sangat menyayanginya. Begitu juga dengan Akari yang bisa menerima ketulusan cintanya tanpa harus memandang sosoknya seperti apa. Waktu berlalu, Rui terus berusaha melakukan yang terbaik di setiap pertandingannya. Akari terus berada di sampingnya dan mendukungnya sepenuh hati. Di suatu malam Rui menceritakan impian masa depannya untuk membuat toko kecil, di mana Akari bisa membuat pot atau vas bunga kesukaannya. Rui berjanji bahwa dia akan mengabulkan semua keinginan kekasihnya itu. Di satu kesempatan setelah memenangkan pertandingan, Rui bertemu kembali dengan kenalan masa lalunya. Rui menegaskan bahwa dia tidak akan kembali lalu pergi meninggalkannya. Keesokan harinya Akari membawa Rui pergi mengunjungi makam orang tuanya. Akari bercerita bahwa dulu dia pernah membawa orang tuanya pergi menggunakan mobil untuk berjalan-jalan. Namun dia kehilangan fokus di tengah perjalanan ketika melihat seorang pria terjatuh dari atas gedung, dan akhirnya dia mengalami kecelakaan yang membuat kedua matanya tidak bisa melihat. Rui terkejut karena ternyata kejadian itu berkaitan dengan dirinya. Pria yang terjatuh saat itu adalah korban kekerasan Rui yang memilih untuk mengakhiri hidupnya sendiri, dan di saat itulah Rui ditangkap polisi atas dugaan pembunuhan muridnya. Setelah tahu apa yang terjadi, Rui merasa sangat bersalah dan luka lamanya kembali muncul. Di tengah keterpurukannya itu Rui kembali dihadapkan dengan Kyosuke yang mengajaknya untuk bertarung lagi di jalanan. Dia menjelaskan bahwa pertarungan tersebut jauh lebih banyak menghasilkan uang, namun mau bagaimanapun Rui tetap menolak karena dia tidak mau berurusan lagi dengan masa lalunya. Malam harinya Rui terkejut ketika Akari tiba-tiba menghilang dan ternyata dia ada di rumah sakit karena terjatuh. Dokter menjelaskan bahwa tulang rusuknya ada yang retak tapi itu akan sembuh dengan sendirinya. Masalah lain yang lebih serius adalah kondisi mata Akari. Selain gejala akibat kecelakaan itu dia diketahui memiliki gejala ablasi retina. Jika terus dibiarkan buta totalnya akan semakin parah, dan dia akan kehilangan kesempatannya untuk dapat melihat lagi. Mendengar hal itu Rui bertanya kepada Akari kenapa dia tidak bercerita bahwa dirinya punya kesempatan untuk sembuh. Akari menjelaskan bahwa meskipun matanya sembuh itu tidak akan mengembalikan kedua orang tuanya yang sudah meninggal. Akari merasa sangat bersalah kepada mereka dan dengan kondisinya saat ini dia merasa bahwa bebannya menjadi lebih ringan. Akan tetapi Rui memiliki pandangan lain. Menurutnya Akari harus sembuh supaya dia bisa melihat kebahagiaan dengan matanya sendiri. Terutama setelah menikah dan memiliki anak di masa yang akan datang.
pada akhirnya Rui memutuskan untuk ambil bagian dalam pertarungan bawah tanah untuk membayar operasi mata Akari. Ada harga yang harus dibayar sebelum mengikuti pertarungan tersebut. Selain harus menghapus identitasnya, perlu juga harus memutus hubungannya dengan Akari supaya dia tidak diincar oleh orang-orang jahat yang mungkin akan menaruh dendam kepadanya. Tidak mudah memang, tapi itu adalah keputusan yang harus dipilih Rui sebagai bentuk penebusan dosanya di masa lalu. Setibanya di arena pertarungan, Rui baru mengetahui bahwa lawannya diganti dan dia terpaksa harus berhadapan dengan orang yang jauh lebih besar darinya. Tidak lama dari itu terungkap bahwa pertandingan tersebut sudah direncanakan sebelumnya oleh Kyosuke. Dia berharap Rui akan kalah dan memenangkan pertaruhan. Namun ternyata keadaan tidak sesuai harapan karena Rui dengan sisa tenaga yang dia miliki berhasil mengalahkan musuhnya di detik-detik terakhir. Sementara itu operasi mata Akari berjalan lancar dan akhirnya dia bisa melihat. Rui meminta bantuan pelatihnya untuk mengirimkan setengah uangnya ke rekening Akari, dan sebagian sisanya kepada istri dari mendiang pria yang meninggal karenanya. Di malam itu Rui diserang oleh sekelompok orang suruhan Kyosuke. Yang belum bisa menerima kenyataan, Rui terluka parah dan dia tergeletak di tengah gelapnya malam, tanpa tahu kondisinya akan selamat atau tidak. Waktu berlalu Rui dinyatakan menghilang, sementara Akari terus menangisi kepergiannya, hingga suatu ketika Akari bertemu dengan suster di gereja, dan akhirnya dia tahu bahwa kekasihnya itu berkaitan dengan kecelakaan yang menimpanya di masa lalu. Dengan sisa ingatan yang dia miliki, Akari berusaha membuat patung wajah Rui, namun ternyata itu tidak mudah. Hatinya hancur. Akari tidak pernah tahu seperti apa sosok orang yang telah membantu dan mencintainya dengan tulus. 2 tahun kemudian Akari berusaha melakukan yang terbaik untuk melanjutkan hidupnya. Dia membuka toko dan menjual berbagai macam keramik buatannya sendiri. Dia juga memanfaatkan keahlian memijatnya untuk menjadi relawan di rumah sakit. Di satu kesempatan Akari datang ke rumah sakit untuk memijat pasien, dan di saat itulah dia bertemu dengan Rui yang ternyata berhasil bertahan hidup. Identitas barunya adalah Yude Takahashi dan Akari memijatnya tanpa tahu dia adalah kekasihnya yang telah lama pergi. Sementara itu Rui hanya bisa diam menahan rasa kesedihannya, sembari memegang batu pantai yang selalu dia simpan. Waktu berlalu Rui akhirnya pulih namun cedera kaki yang dia terima membuatnya harus menggunakan tongkat. Suatu ketika Rui melihat Akari dan anjing mereka yang kini sudah tumbuh besar pergi meninggalkan toko. Rui masuk ke dalam toko di mana dia melihat kotak musik Akari dan itu membuatnya teringat dengan kenangan masa lalu. Setelah membeli salah satu barang di toko tersebut, Rui pergi dan tidak lama dari itu anjingnya bernama Suku datang menghampirinya. Tentu saja dia ingat siapa pemiliknya, tetapi Akari hanya ingat bahwa pria itu adalah salah satu pasien yang ada di rumah sakit. Ketika Akari kembali ke toko, dia mendengar cerita dari pegawainya bahwa kotak musik yang dipajang membuat seorang pria menangis. Akari bertanya apakah pria tersebut menggunakan tongkat. Ia jawab pegawainya. Dari situlah Akari menyadari bahwa pria sebelumnya adalah Rui, kekasihnya yang telah lama pergi. Akari dengan cepat pergi mencari Rui sebelum akhirnya dia teringat dengan pantai yang pernah ia kunjungi bersamanya. Untunglah Akari menemukannya tepat sebelum dia menenggelamkannya dirinya ke laut. Dengan putus asa Akari menghampirinya, berkata bahwa bukan di sini tempatmu untuk pulang. Film ini berakhir ketika Rui menyadari bahwa tindakannya salah, dan akhirnya dia kembali untuk melanjutkan hidupnya bersama Akari. Tanpa rasa sakit seseorang tidak akan pernah menjadi kuat. Tanpa rasa kecewa seseorang tidak akan pernah menjadi dewasa, dan tanpa kehilangan seseorang tidak akan pernah tahu arti dari keikhlasan.